Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara itu sudah memasuki era baru dan paradigma baru, di mana semua kewenangan itu sudah ditarik ke pusat. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institut Energi Pertambangan dan Industri Strategis atau INPIS, Dr. Lukman Malanuang, saat ditemui langsung media di kantor Kahmi Center Jakarta pada 6 Januari 2021 kemarin. Saat ini Institut Energi Pertambangan dan Industri Strategis sedang menggagas suatu pemikiran bahwa pertambangan Indonesia ke depan harus dikelola lebih baik, karena kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara itu sudah memasuki era baru dan paradigma baru, di mana seluruh kewenangan dari pertambangan ini ditarik ke pusat. Lukman melihat bahwa pertambangan ini ditarik ke pusat, tentu kompleksitasnya masalah sangat tinggi terkait industri pertambangan kita saat ini. Apalagi dengan kebaruan terkait, maka pertambangan bukan lagi dikelola secara manual oleh manusia. Saya kira ke depan harus bertransformasi di era digital dengan menggunakan artificial intelligence dan big data blockchain untuk mengurangi kompleksitas masalah pertambangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa dunia pertambangan ini kompleksitasnya sangat tinggi. Dengan ditarik ke pusat, dengan kompleksitas yang sangat tinggi, industri pertambangan di tanah air kita ini tidak bisa lagi dikelola dengan cara manual, mengandalkan manusia, atau selama ini yang lebih aktif dilakukan oleh inspektur tambang. Tetapi ke depan saya kira dunia pertambangan mineral dan batu bara kita ini harus bertransformasi ke era digital dengan menggunakan artificial intelligence, big data, dan blockchain. Lukman juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan pertambangan bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah tertentu yang punya tambang seperti di Kalimantan Timur. Bisa dilakukan mitra dengan gubernur untuk memperbaiki infrastruktur, membangun sumber daya manusia, melakukan transformasi buatan manusia misalnya energi listrik, pertanian, dan perikanan, serta lain-lain. Di suatu daerah, katakanlah di provinsi tertentu, perusahaan-perusahaan pertambangan yang jumlahnya cukup signifikan, umpamanya seperti di Kalimantan Timur, itu bisa berkolaborasi, bekerja bersama dengan dikoordinasikan oleh Bapak Gubernur, umpamanya untuk membenahi infrastruktur dasar yang ada di daerah tersebut. Mengapa ini dilakukan? Karena pertambangan ini adalah energi yang tidak terbarukan, artinya suatu saat pasti akan habis. Maka pertambangan harus bertransformasi pertama ke sumber daya manusia yang unggul di daerah, kemudian bertransformasi ke sumber daya buatan, dalam hal ini adalah infrastruktur. Infrastruktur itu bisa infrastruktur transportasi, infrastruktur pertanian, infrastruktur energi, pembangkit listrik, jaringan listrik, distribusi, dan sebagainya. Bisa juga bertransformasi juga untuk membangkitkan sumber daya terbarukan, umpamanya pertanian dalam arti luas, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Tak hanya itu, Lukman juga menegaskan dengan perlunya pertambangan itu dari gaya analog ke gaya digitalisasi, sehingga transparansi, akuntabilitas melibatkan pihak-pihak seperti di beberapa negara lain. Dan kalau minerba ini dikelola dengan baik, maka kita tentu akan lebih baik inovasinya. Pertambangan ini baru bisa jadi benahi apabila dia berinovasi dalam 3 hal. Yang pertama, bergeser dari analog ke era digital, dalam hal ini adalah artificial intelligence, big data, dan blockchain. Kemudian yang kedua adalah jalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kemudian berikut yang ketiga adalah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan atau pentahelik, yakni akademisi atau perguruan tinggi, kemudian
bisnis, pelaku usaha, kemudian C-nya adalah community, ormas, LSM, asosiasi dan sebagainya, semua dilibatkan. Kemudian pemerintah sebagai regulator, dan yang kelima adalah peran media yang sangat penting. Jangan sampai media ini justru tidak dilibatkan dalam proses-proses perencanaan maupun pembuatan kebijakan masalah-masalah yang terkait dengan regulasi pertambangan. Saya kira apabila kita berani melakukan inovasi dengan 3 agenda tadi, saya kira pertambangan Indonesia ini akan memasuki era baru, sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air, dan ikan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar pengeluaran rakyat akan tercapai. Jadi ini sebagai alat untuk tercapainya tujuan daripada